Halo anak-anak semua. Nah, pada kesempatan ini Ibu Maria akan menjelaskan petunjuk teknis perlombaan yang diadakan oleh sekolah kita. Nah, baik, Ibu akan menjelaskan seperti apa sih petunjuk teknis lomba bercerita. Baik. Nah, yang pertama, sasaran dari lomba bercerita adalah siswa-siswi kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Ketentuan lombanya, lomba bersifat individu. Kemudian, peserta lomba harus bersedia mematuhi semua ketentuan yang dibuat oleh panitia. Baik, Ibu Guru akan membacakan nih anak-anak tentang mekanisme lomba. Anak-anak yang mengikuti lomba boleh menggunakan kostum dan juga properti yang sekiranya mendukung cerita yang dibawakan oleh anak-anak. Lalu yang kedua, anak-anak tidak boleh membawa teks cerita atau catatan dalam bentuk apapun. Jadi anak langsung tampil di depan ya, tanpa membawa teks begitu. Kemudian yang ketiga, narasi harus menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau misalkan anak-anak ingin membawakan cerita dengan menggunakan bahasa daerah, anak-anak harus menyertakan terjemahannya ya. Lalu yang selanjutnya, cerita yang anak-anak pilih tidak boleh mengandung unsur sara, pornografi, dan plagiarisme. Jadi anak-anak, cerita yang anak-anak pilih nantinya tidak boleh menyinggung suku, ras, agama, kemudian juga tidak ada unsur pornografi di dalamnya. Ya, lalu cerita yang anak-anak pilih, nah anak bebas ya pilih ceritanya, tapi ceritanya haruslah cerita atau dongeng Nusantara daerah Indonesia. Kemudian ketika anak-anak nanti merekam video, nih anak-anak ya, jadi anak-anak di rumah, lombanya dari rumah masing-masing ya, rekam dalam bentuk video. Nah rekamannya ini harus dalam posisi kameranya portrait ya. Lalu suara rekaman harus jelas. Kemudian selanjutnya di dalam cerita yang dipilih oleh anak-anak harus mengandung pesan atau nilai-nilai moral. Kemudian setiap anak-anak yang mengikuti lomba hanya boleh mengirimkan satu karya saja. Nah videonya nanti bisa anak-anak kirim nih di email Perpustakaan Suster Pontianak. Nah alamat emailnya yaitu @perpussusterpnk@gmail.com. Nah kalau anak sudah membaca juknis yang dibagikan oleh Bapak Ibu Guru, di situ ada tertera alamat emailnya yang lebih jelas ya. Baik. Kemudian setelah nanti anak-anak mengirimkan video tersebut ke alamat emailnya tadi, anak jangan lupa nih kontak person hubungi, yaitu Ibu Septiana ya. Nah nomor kontak personnya itu sudah ada di juknis, anak-anak bisa lihat ya. Kemudian untuk keputusan juri itu mutlak ya anak-anak ya, dan tidak bisa diganggu gugat. Nah nanti para pemenang lomba pasti akan dihubungi oleh pihak penyelenggara atau akan dihubungi oleh sekolah ya. Kemudian sistem penilaiannya itu adalah scoring, jadi berdasarkan skor yang dinilai oleh para dewan juri. Baik, nah kira-kira apa saja sih kriteria penilaian? Baik anak-anak, untuk kriteria penilaian, jadi di awal cerita anak-anak harus menyebutkan judul ceritanya apa ya. Nah lalu ketika membawakan ceritanya juga, ceritanya harus berurutan atau runut, kejadiannya dari awal sampai akhir. Kemudian penggunaan tata bahasanya juga harus tepat, jadi jangan sampai salah. Tapi kalau misalkan anak mau menggunakan bahasa daerah, jangan lupa ya selipkan di videonya itu terjemahan atau arti dari bahasa daerah itu apa. Nah, lalu cerita yang dipilih oleh anak-anak diharapkan itu adalah cerita yang jarang dibawakan atau maksudnya seperti ini. Anak-anak tahu cerita Melayu Kundang? Nah, cerita itu kan sudah biasa ya anak ya kita dengar. Nah, Ibu Guru harap nanti cerita yang anak-anak pilih ini haruslah cerita yang jarang kita dengar, begitu ya. Jadi jangan sampai anak pilih cerita yang sudah biasa kita dengar, seperti itu. Baik, cerita yang dipilih juga itu harus mengandung nilai-nilai moral atau memiliki pesan-pesan atau nilai-nilai pendidikan di dalamnya. Nah kemudian ketika anak membawakan cerita, anak jangan lupa nih bahasa tubuhnya ya. Jadi bahasa tubuh yang dibawakan itu harus sesuai dengan cerita yang anak bawakan juga. Kemudian jangan lupa juga pemilihan kata atau diksinya juga harus tepat. Nah lalu dalam membawakan cerita, anak-anak harus menggunakan intonasi. Jadi jangan sampai ceritanya itu dibawakan
datar saja suaranya. Jadi harus ada nada tinggi dan nada rendahnya, ya. Kemudian kecepatannya juga harus diatur. Lalu volume suaranya juga harus jelas, ya. Nah, kemudian seperti tadi Ibu Guru jelaskan di awal, anak boleh menggunakan kostum ya atau media yang mendukung lainnya. Baik. Nah, kemudian penguasaan panggung. Jadi diharapkan nanti anak-anak ketika membawakan cerita atau bercerita tidak hanya berdiam di tempat saja. Boleh anak-anak bergerak ke kiri, ke kanan. Yang penting tubuhnya itu ada gerakan, ya. Jadi jangan cuma diam saja seperti patung. Jadi itu dihindari. Baik, oke. Nah, untuk durasi video ya maksimal itu adalah 10 menit. Jadi Ibu Guru harap anak-anak tidak membuat videonya lebih dari 10 menit ya. Jadi maksimalnya itu adalah 10 menit. Baik anak-anak. Nah, kalau sudah mengirim video kira-kira apa lagi sih Bu? Nah, tunggu saja nih anak-anak. Nanti panitia pasti akan memberitahukan nih kira-kira siapa saja pemenangnya ya. Kalau sudah diinfokan pemenangnya juga akan diinfokan kapan pembagian hadiahnya ya. Nah, kalau di sini pembagian hadiahnya itu adalah hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 ya. Kemudian pengumumannya nanti itu akan di-sharekan atau dibagikan di postingan channel YouTube SD Suster Pontianak. Jadi anak stay tune ya di YouTube SD kita. Baik, oke. Lalu kalau pemenangnya nanti akan dipublikasikan di media sosial nih. Di media sosial Instagram perpus_SD_Suster PNK dan juga di Instagram SD Suster Pontianak. Baik, jadi itu adalah petunjuk teknis lomba bercerita. Nah, Ibu Guru harap anak-anak semuanya ikut aktif ya. Sampai jumpa pada saat pembagian hadiah. Dah. Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini Miss mau menyampaikan petunjuk teknis untuk lomba storytelling. Oke. Peserta lomba storytelling adalah siswa dan siswi kelas 4, 5, dan 6 di SD Suster Pontianak. Kemudian ketentuan lomba. Lomba ini bersifat individu, kemudian setiap siswa dan siswi kelas 4, 5, dan 6 di SD Suster Pontianak wajib mengikuti lomba. Peserta lomba bersedia mematuhi semua ketentuan yang dibuat oleh panitia. Kemudian ada mekanisme lomba. Yang pertama, peserta dianjurkan memakai kostum dan properti lainnya disesuaikan dengan judul cerita yang akan ditampilkan. Yang kedua, peserta tidak diperbolehkan membawa teks cerita atau catatan dalam bentuk apapun saat tampil. Yang ketiga, narasi menggunakan bahasa Inggris. Yang keempat, karya tidak mengandung sara, pornografi, dan plagiarisme. Yang kelima, storytelling yang dibawakan berupa cerita rakyat dari Kalimantan Barat. Yang keenam, peserta membuat dalam bentuk gambar video portrait. Yang ketujuh, suara rekaman harus jelas. Yang kedelapan, pesan yang disampaikan dalam video mudah didengar dan dipahami. Kemudian yang kesembilan, video dibuat semenarik mungkin. Yang kesepuluh, peserta hanya mengirim satu karya saja. Yang ke-11, format pengiriman. Kategori, titik koma, nama, underscore, kelas, underscore, sekolah. Contohnya, storytelling, titik koma, Yuni, underscore, kelas 4A, underscore, SD Suster Pontianak. Kemudian karya dikirim ke email @perpussusterpnk, PNK-nya huruf kapital, @gmail.com. Kemudian setelah karya dikirim, konfirmasi ke contact person yang tertera, yaitu atas nama Ibu Septiana. Dengan berpartisipasi dalam kompetisi storytelling, maka peserta sudah membaca, memahami, dan menyetujui untuk syarat dan ketentuan kompetisi ini. Mekanisme syarat dan ketentuan dapat berubah sewaktu-waktu dengan informasi atau pemberitahuan melalui akun IG @perpus_SD_Suster PNK.
Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Kemudian, para pemenang akan dihubungi lebih lanjut oleh pihak penyelenggara terkait hadiah yang didapat. Pembagian hadiah akan diproses selama kurang lebih 7 hari setelah pengumuman pemenang. Penyelenggara berhak membatalkan pemenang apabila pemenang melanggar syarat dan ketentuan. Sistem penilaiannya adalah scoring. Kemudian ada sistem penilaian berdasarkan yang pertama itu method, dibagi menjadi 4. Ada stating the title atau judul, kemudian ada organizing the content of the story atau alur cerita. Yang ketiga ada using accurate pronunciation atau penggunaan tata bahasa. Yang keempat ada illustrating the value of the story atau nilai-nilai dalam cerita. Yang kedua adalah manner. Manner dibagi menjadi 5. Demonstrating body language or gesture as the real story atau bahasa tubuh. Yang kedua, speaking clearly using appropriate vocabulary and information atau pemilihan kata dan diksi. Yang ketiga, using tone, speed, and volume as tools atau intonasi, kecepatan, dan volume suara. Yang keempat ada using costume and media dan kostum. Yang kelima ada appearing comfortable with audience atau penguasaan panggung. Yang terakhir ada time. Narrating the story within the appointed time atau durasi waktu maksimal adalah 10 menit. Yang terakhir ada teknis pelaksanaan lomba. Pendaftaran dimulai hari Senin 27 sampai dengan 30 September 2021. Technical meeting hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021. Pengiriman karya hari Sabtu tanggal 2 sampai dengan 15 Oktober 2021. Kemudian pembagian hadiahnya hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021. Pengumuman penjurian berupa video yang akan diposting pada channel YouTube SD Suster Pontianak. Para pemenang mendapatkan piala, kemudian e-sertifikat, dan uang tunai. Dan yang terakhir, pemenang akan dipublikasikan di media sosial IG @perpus_sd_suster_pnk. Oke, sekian dari Miss untuk petunjuk teknis storytelling. Thank you. Selamat pagi anak-anak, salam sehat untuk kita semua. Hari ini Ibu akan membacakan petunjuk teknis lomba mading bagi siswa-siswi SD Suster Pontianak tahun 2021. Sasaran peserta lomba mading adalah siswa-siswi kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 di SD Suster Pontianak. Ketentuan lomba. Peserta lomba terdiri dari 1 orang untuk mewakili setiap kelas masing-masing. Yang kedua, setiap perwakilan kelas hanya diperbolehkan membuat 1 karya. Yang ketiga, peserta lomba bersedia mematuhi semua ketentuan yang dibuat oleh panitia. Mekanisme lomba. 1. Tema mading COVID-19. 2. Karya berupa mading 2 dimensi dengan ukuran kertas karton untuk mading. 3. Mading yang dibuat harus sesuai dengan tema yang ditentukan. 4. Mading dikerjakan di rumah dengan batas waktu pengerjaan 15 menit berupa video asli menggunakan time lapse. 5. Peserta juga wajib membuat video dalam bentuk yang sudah diedit dengan durasi 1 menit 30 detik. 6. Video dibuat semenarik mungkin. 7. Format pengiriman, kategori, nama,
mewakili kelas, sekolah. Contoh, lomba mading, Budi mewakili kelas 4B, SD Suster Pontianak. 9. Video asli dan video yang sudah diedit dikirim ke email perpususterpnk@gmail.com. 10. Setelah karya dikirim, konfirmasi ke kontak person yang tertera Ibu Septiana 0895 3870 60938. 11. Bahan utama mading tidak ditentukan jenisnya atau bebas. 12. Bahan, alat, dan perlengkapan disiapkan oleh peserta. 13. Peserta hanya diperbolehkan menyiapkan konten mading dalam bentuk tulisan atau artikel mentah. 14. Wajib terdapat identitas sekolah dan logo SD Suster Pontianak dalam mading. 15. Karya mading tidak boleh mengandung unsur yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti kesusilaan, moral, kekerasan, dan tidak mengandung unsur pornografi, serta bertentangan dengan sara, suku, agama, dan ras. 16. Karya yang dilombakan merupakan karya asli peserta dan belum pernah diikutsertakan atau dipublikasikan di kompetisi lainnya. 17. Apabila di kemudian hari terdapat gugatan hak cipta, pihak panitia tidak bertanggung jawab atas hal tersebut. Panitia akan berasumsi bahwa seluruh karya yang diikutsertakan merupakan karya orisinil peserta. 18. Panitia berhak menggunakan karya untuk keperluan publikasi. 19. Keputusan juri mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Teknis pelaksana lomba. 1. Pendaftaran. Hari Senin 27 sampai dengan 30 September 2021. Yang kedua, pengiriman karya. Hari Jumat 1 sampai dengan 9 Oktober 2021. Yang ketiga, pembagian hadiah. Jumat 29 Oktober 2021. Selanjutnya, format penilaian lomba mading. Kriteria penilaian. Yang pertama, originalitas. Yang kedua, kreativitas dan keindahan. Yang ketiga, konten atau isi mading. Yang keempat, penguasaan konsep mading pada saat presentasi. Yang kelima, kesesuaian tema. Yang keenam, kerapian dan kebersihan mading. Baik, anak-anak yang di rumah, berikut sudah dipaparkan tentang petunjuk teknis lomba mading siswa-siswi SD Suster Pontianak 2021. Sekian informasi ini, terima kasih.